Saudara-saudari yang terkasih, kita jumpa lagi dalam Pelita Hati hari ini, Jumat tanggal 24 Juli 2020, hari biasa dalam Pekan Biasa yang ke-16. Bersama saya Romo Thomas Suratno SC dari Paroki Cilanda, Jakarta Selatan, mendengar dan merenungkan Sabda Tuhan, yakni firman Tuhan yang tersurat di dalam Injil Matius, bab atau pasal 13, ayat 18 sampai dengan ayat 23. Sekali peristiwa, Yesus bersabda kepada murid-muridnya, "Dengarlah arti perumpamaan penabur itu. Kepada setiap orang yang mendengar firman tentang kerajaan surga, tetapi tidak mengertinya, datanglah si jahat dan merampas yang ditaburkan dalam hati orang itu. Itulah benih yang ditaburkan di pinggir jalan. Benih yang ditaburkan di tanah yang berbatu-batu ialah orang yang mendengar firman itu dan segera menerimanya dengan gembira, tetapi ia tidak berakar dan tahan sebentar saja. Apabila datang penindasan atau penganiayaan karena firman itu, orang itu pun segera murtad. Yang ditaburkan di tengah semak duri ialah orang yang mendengar firman itu, lalu kekhawatiran dunia ini dan tipu daya kekayaan menghimpit firman itu sehingga tidak berbuah. Yang ditaburkan di tanah yang baik ialah orang yang mendengar firman itu dan mengerti, dan karena itu ia berbuah. Ada yang 100 kali lipat, ada yang 60 kali lipat, ada yang 30 kali lipat." Saudara-saudari yang terkasih, banyak kali kita mendengar ungkapan iman tempelan, atau iman KTP, atau iman nafas, Natal dan Paskah maksudnya. Ungkapan-ungkapan ini mau menggambarkan kehidupan iman seseorang. Mendengar atau membaca ungkapan-ungkapan seperti itu, tentu kita sudah bisa membayangkan makna dan artinya. Saudara-saudari yang terkasih, warta Injil yang kita renungkan bersama pada hari ini menampilkan ungkapan-ungkapan tadi dalam bahasa yang lebih mendalam dan menyentuh. Penginjil Matius dalam warta sabdanya ini menampilkan perumpamaan Yesus tentang penabur dan jenis-jenis tanah tempat benih itu jatuh. Ada tanah di pinggir jalan, ada tanah yang berbatu-batu, ada tanah yang penuh dengan semak berduri, dan ada tanah yang baik. Sebagian jatuh di tanah yang baik, dan sayang sekali bahwa benih yang baik ini tidak selalu jatuh ke tanah yang baik. Begitulah gambaran orang-orang yang mendengarkan firman itu dan mengerti. Saudara-saudari yang terkasih, firman Tuhan sangat sulit berbuah pada zaman ini. Hal itu karena kebanyakan orang zaman sekarang hanya membaca dan mendengar firman itu saja. Mereka tidak berbuat sesuai dengan firman yang mereka baca dan dengarkan. Akibatnya, firman itu hanya sebatas mereka baca dan dengar, sehingga tidak bermakna apapun. Maka tidak heran jika banyak orang merasa kerohaniannya sekarang ini terasa hampa dan kering. Saudara-saudari yang terkasih, senada dengan hal itu, Yesus menjelaskan arti perumpamaan tentang seorang penabur kepada murid-muridnya dalam Injil hari ini. Apa yang hendak disampaikan Yesus melalui perumpamaan itu? Yesus ingin menyampaikan bahwa firman Tuhan tidak selamanya diterima dalam hati setiap orang. Hal itu bisa jadi karena firman itu kurang dipahami, sehingga hilang begitu saja. Firman disambut dengan gembira, tapi didengar saja, dan setelah itu hilang dari ingatan. Firman membuat hati orang membara untuk berbuat baik dengan berani, tapi karena banyak pertimbangan tidak dilaksanakan. Namun, saudara-saudara yang terkasih, tidaklah semua orang demikian, sebab ada juga orang yang melaksanakan firman itu dengan baik. Mereka melaksanakan firman itu yakin seutuhnya akan apa yang diimaninya dan apa yang harus dikerjakannya.
Ia tidak takut karena percaya akan Tuhan. Dalam diri orang inilah firman itu tumbuh dan berbuah dengan berlipat ganda. Saudara-saudari yang terkasih, apakah firman Tuhan itu telah tumbuh subur dalam hati kita? Jangan-jangan firman itu masih terganjal oleh rintangan kekhawatiran dunia kita, ketidakmampuan kita, dan kepentingan pribadi serta harga diri kita. Jika demikian halnya, mari mengubah diri kita segera. Sadarilah bahwa iman yang sejati adalah iman yang menghasilkan buah. Menghasilkan buah berarti siap untuk berbagi dengan yang lainnya. Karena tidak mungkin buah itu hanya untuk dirinya sendiri. Bagaimana caranya agar benih itu terus bertumbuh dan berbuah? Suburkanlah selalu ladang hati kita dengan kehidupan doa yang baik. Siramilah selalu dengan sabda Tuhan. Singkirkanlah penghalang-penghalang yang memperlambat pertumbuhan benih. Mari kita menjadi tanah yang baik bagi benih sabda Tuhan dan terus berbuah dalam kelimpahan dan berguna bagi diri kita dan sesama kita. Ya Tuhan Allah, menjadi lahan tanah subur bukanlah hal yang mudah. Maka kuatkanlah hati dan pikiranku supaya fokus pada firman-Mu yang kudengar maupun mengerjakan apa yang Kau kehendaki hasil dari merenungkan sabda-Mu setiap hari. Amin.